Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alginia Nurul Fitri dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh kelas 4A Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kurikulum bimbingan manasik di Kementerian Agama. Yang pertama yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Pasal 3, penyelenggaraan ibadah haji terdiri dari penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Dasar hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji khusus. Peraturan Perundang-undangan Nomor 79 2012 mengenai pendaftaran haji, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia berhak melaksanakan ibadah haji dengan mendaftarkan diri di kantor Kementerian Agama sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri. Yang kedua, pendaftaran sebagaimana dilakukan sepanjang tahun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip pelayanan berdasarkan nomor urut pendaftaran. Yang ketiga, nomor urut pendaftaran sebagaimana dimaksud dinamakan sebagai dasar dalam pelayanan pemberangkatan jemaah haji. Pendaftaran jemaah haji reguler berdasarkan PMA nomor 14 tahun 2012 bahwa yang pertama, pendaftaran jemaah haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun. Yang kedua, pendaftaran jemaah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota domisili di mana jemaah haji tinggal sesuai KTP. Pendaftaran haji wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan foto dan sidik jari. Persyaratan pendaftaran haji yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, yang ketiga yaitu memiliki KTP yang masih berlaku, memiliki kartu keluarga, memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta lahir atau ijazah. Selanjutnya memiliki tabungan pada BPS, Bank Penerima Setoran atau BPIH minimal sebesar setoran awal. Dalam hal ini, calon jamaah haji yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP dapat menggunakan kartu identitas lain yang sah. Pendaftaran jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi. Nomor porsi ini sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi jemaah yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan atau dibadalkan. Untuk pendaftaran haji khusus, pendaftaran haji khusus ini dilayani di kantor wilayah Kementerian Agama sesuai dengan provinsinya dan kantor Siskohat Asrama Haji. Calon jamaah haji khusus menunjuk salah satu PIHK atau penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki izin dari Kementerian Agama. Calon jamaah haji khusus menyetor setoran awal sebesar Rp4.000 BPS atau di BPIH. Untuk sekarang, pemerintah Arab Saudi membatasi jumlah kuota jamaah haji di negara Indonesia berkurang sebanyak 20%. Untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan, pemerintah Arab Saudi mengurangi jumlah kuota bagi seluruh dunia tanpa terkecuali karena sedang melonjaknya wabah penyakit corona. Mengenai dokumen haji, persiapan dokumen haji diawali dengan rapat koordinasi yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat, dan Wakaf, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Kantor Imigrasi. Penerbitan paspor serentak sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama Pusat.
Macam-macam dokumen calon jemaah haji. Yang pertama yaitu SPPH atau Surat Permohonan Pergi Haji. Yang kedua, bukti setoran awal yang ada di BPIH. Ketiga, bukti setoran pelunasan BPIH. Keempat, paspor jemaah haji. Kelima, dokumen administrasi perjalanan haji atau DAPH. Yang terakhir yaitu visa haji. Adapun pembatasan yang diwajibkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yaitu pemerintah Arab Saudi membuka pintu haji untuk 1 juta anggota jemaah atau separuh dari jumlah lazim sebelum pandemi. Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang, sebanyak 92.825 anggota jemaah haji, diantaranya adalah haji reguler, 7.226 anggota jemaah haji khusus, dan 1.901 petugas. Pemerintah Arab Saudi juga memberikan batasan usia di bawah 65 tahun, dan ini sudah ditegaskan oleh pemerintah untuk menjalankan ini karena lebih dari 65 tahun sistem mereka akan menolak. Jadi pembatasan 65 tahun ini syarat yang ditentukan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi juga mewajibkan jemaah yang berasal dari luar Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif COVID-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan penyelenggaraan haji sesuai dengan kurikulum bimbingan manasik haji Kemenak. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.